ya, masih dalam keadaan yang fresh, tidak ngantuk, tidak loyo, ya. Pada pagi hari ini, ya, nanti saya akan membahas tentang topik 1, kebinekaan global, judulnya dunia yang berwarna, ya. Apa itu? Nanti kita bahas bareng-bareng, ya. Sebelumnya saya mau cek kehadiran dulu, ya. Yang pertama, ini nihil nggak ya? Enggak ya? Ada yang izin berarti ada yang nggak masuk? Oke, saya panggil Anjani. Izin Pak. Izin. Ya. Terus Aulia. Aulia hadir. Ya, Aulia sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya Bahtiar. Bahtiar hadir. Sehat ya? Alhamdulillah. Terus Vanina hadir. Selanjutnya Irdianti hadir. Selanjutnya Muhammad Farhan. Farhan hadir. Nggak sakit ya Han? Nggak. Sehat ya? Nggak. Kalau ini kalau udah ngantuk ya. Bengi turunnya jam piro? Jam 11. Sinau ya anak. Sinau lah. Sinau. Ya sinau, kudu sinau ya, mbok karo dulu ape karo emosi. Ya, setelah Farhan tadi sampai mana ya? Muhammad Farhan. Terus Nabila. Nabila hadir. Sehat ya Nabila ya? Alhamdulillah. Nadifa. Nadifa? Ya, biasanya juga nang arep juga nang buri. Ya, aku biasa disebut nang buri ya. Paling belakang. Ini malah sudah mulai ke depan ya. Ada kemajuan ya. Walaupun hanya sekedar duduknya. Oke, selanjutnya Nia Aceng. Nia Aceng hadir. Oke, sehat ya? Alhamdulillah. Olga. Ya, ini adalah teman seperjuangannya ya. Yang sudah mempunyai kemajuan. Ya? Iya, sering bareng akhirnya bosan ya. Tapi juga ya bareng. Duduknya bareng. Oh iya. Ya, karena kebosanan itu akhirnya tambah bosan sisa. Ya. Selanjutnya Regita. Regita hadir. Ya, Regita sehat. Sehat ya. Ojo lemes lah. Jangan lemes. Oke, Revi. Revi hadir. Revi dia apa sudah berkacamata sejak lama? Enggak ya, baru-baru kali ini ya. Ya. Oke, selanjutnya Sevira. Sevira hadir. Ya kayaknya semangat ya Sevira pagi hari ini. Ya habis bertemu dengan seseorang. Seseorang ya. Oke, selanjutnya Syafriska. Nah, apa wi? Oh, sudah punya keluarga, sudah berkeluarga ya? Oh. Oke, Syafriska izin berarti ya? Izin. Selanjutnya Tia. Tia hadir. Oh iya hadir. Kamu kalau dekat-dekat Nadifa nanti bisa terkontaminasi. Ya. Oh sudah ya. Itu jangan terlalu dekat ya. Nanti terkontaminasi. Banyak virus-virus ya Nadifa ya. Tapi virus positif ya. Positif. Selanjutnya terakhir Wahyu. Oke Wahyu, semangat Wahyu. Semangat. Oke. Baik, kita mulai pagi hari ini dengan tawa dengan gembira. Sepertinya hasilnya mau terbang. Ya, hasilnya mau terbang. Baik, kita akan membahas ya tentang capaian pembelajaran. Nanti kita akan mencapai pembelajaran setelah mempelajari topik tentang kebinekaan global.
Peserta diharapkan mampu memahami pentingnya menerima perbedaan, ya. Lalu mampu menganalisis jenis-jenis kerentanan dan implikasinya terhadap kebinekaan. Yang terakhir, mampu memberikan contoh lewat tindakan praktek kebinekaan. Ya, jadi setelah nanti saya memberikan sebuah materi kebinekaan, ya, seperti topik tadi, saya mengharapkan kalian ini nanti memahami tentang ini, ya, tentang mampu memahami pentingnya menerima perbedaan, mampu menganalisis jenis-jenis kerentanan, ya, dan implikasi terhadap kebinekaan. Yang terakhir, mampu memberikan contoh, ya. Artinya materi yang saya berikan bisa diterapkan kalian semua. Paham ya? Paham. Oke. Selanjutnya, ini slide-nya nggak banyak. Nah, pertanyaan tematik mulai dari diri, ya. Silahkan dipikirkan pertanyaan ini. Apa jadinya jika semua manusia di dunia ini seragam, sama, warna kulitnya sama, bahasanya sama, adat istiadatnya sama, budayanya sama, semuanya sama? Apa yang terjadi? Yo, Wahyu, apa yang terjadi, Mas? Ya, podo KPP, Mas. Hah? Kompak. Kalau di dunia ini sama semua, apa yang terjadi, Mbak Revi? Sulit membedakan, ya. Podo KPP keperbedaan nih, ya. Mbak, ojo kaget. Kalau misalkan bahasanya semua sama, warna kulitnya sama, semua adat istiadat sama, apa yang terjadi? Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Iya, tidak ada perbedaan. Karena semua sama, ya. Kalau misalkan semuanya sama, tadi seperti yang dikatakan Mbak Nadifa, sulit membedakan satu dengan yang lainnya, ya. Bayangkan setiap hari kalian pakaiannya sama semua, ya, sama terus, hijau semua, pakai pink semua, ya. Kira-kira bosen nggak dengan sama? Nganggone pramuka terus, OSIS terus, bosen nggak kira-kira? Kira-kira ada hal yang menarik gak kalau sama terus? Kalau semuanya orangnya pendiam, gimana situasi ruangan ini? Sepi, ya. Gak rame, ya, gak asik, gak ada pemantik, ya. Orang bisa guyon, semuanya serius. Tapi kalau semuanya senangnya guyon, senangnya urak-urakan, apa yang terjadi? Kalau terlalu ramai gimana? Kayak di orkes. Bisa terjadi juga hal yang tidak menyenangkan. Jadi jika semua hal yang sama terjadi, maka tadi akan terjadi hal yang membosankan, tidak menarik, ya, tidak asik, ya. Lalu sulit untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Tadi Mbak Eri dan Mbak Nadi sudah mengatakannya. Apakah Anda pernah terpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain? Jika ia ingin dilahirkan sebagai bangsa atau warga negara mana? Jika tidak, kenapa? Coba tuliskan apa yang kalian pikirkan untuk pertanyaan nomor 2. Apakah Anda pernah terpikirkan untuk kembali dilahirkan di bangsa atau sebagai bangsa yang lain? Tuliskan sekarang dalam waktu 10 detik. Alasannya juga, Pak. Kenapa? Singkat saja. Saya hitung, ya. Pikirkan secara singkat, refleks, ya. Kalau iya kenapa, nanti saya tanya, ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
3, 2, 1. Sudah belum? Sudah ya. Tahu nggak? Korea Selatan. Korea Selatan. Aku mungkin Kenapa? karena saya di Indonesia terus nanti ketemu artis-artis Korea. Lebih mudah ketemu artis Korea. Iya. Oke, selanjutnya Mas. Kamu Mas. Ke Jepang. Ke Jepang. Yang ketemu siapa Naruto? Ke Jepang alasannya kenapa? Ya, itu Pak sih. Dia panggilnya di anime. Sudah jadi anime. Iya. Oke, ayo Mbak. Kamu apa nulisnya? Ya, ke Jepang juga. Oh, ini mau ke Jepang. Oke, tadi sudah kalian jawab ya. Jika dilanjutkan kalian mau kemana? Ya, nanti hasilnya nanti bisa dikumpulkan. Menurut Anda, apakah dunia saat ini damai-damai saja atau sebaliknya? Ya, apa menurut kalian dunia ini sedang baik-baik saja atau sebaliknya? Coba tuliskan apa yang kalian pahami dalam waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Menurut kalian masih baik-baik saja atau tidak? Ya. Tidak. Kenapa? Kemarin 2019-2020 terjadi COVID. Ya. Di Rusia terjadi, Ukraina terjadi, di Palestina terjadi perang. Artinya sebenarnya kita sedang tidak baik-baik saja, ya. Hal itu kayak ada peperangan, masih ada peperangan. Artinya masih ada sebagian orang yang belum bisa menerima sebuah perbedaan, ya. Karena tidak bisa menerima sebuah perbedaan, kok jadi wong menengan sih, misalkan gitu di dalam kelas. Kok jadi wong kok cerewet teman sih, ya. Ya karakter orang masing-masing, ya. Karena tidak memiliki menerima sebuah perbedaan, akhirnya terjadilah sebuah konflik, ya. Dan mungkin saat ini kita sedang tidak baik-baik Saja. Oke, selanjutnya. Oke. Apa ini? Peta. Aktivitas, ya. Sejak dahulu kala manusia bermigrasi dari tempat asal menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Itu sudah sejak dulu manusia itu selalu bermigrasi atau berpindah tempat mencari tempat yang lebih baik. Di sini ada yang bermigrasi, yang berpindah tempat dari tempat lama ke tempat yang baru. Iya, kamu dari Lampung. Sejak kapan di Lampung? Dari kapan? Lahirnya di Lampung. Lahir di Lampung. Lalu Pindah ke sini kelas 9. Baru berarti di Comal ini baru. Termasuknya baru ya. Ada yang baru juga, orang baru di Comal. Kondisi. Ini tadi kelompok ini aja, kelompok ini. Kamu dari mana? Jakarta. Sejak kapan ke Comal ini atau ke Jawa? Dari kelas 7 SMP. Kelas 7 SMP, tadi kelas 9, kelas 7 itu berarti kelas 1. Kelas 6, kelas 7. Oh, sekarang urutnya gitu ya. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, masuk SMP kelas 7, 8, 9. Oke. Kelas 7 ikut orang tua. Orang tua di sini apa ikut nenek? Nenek ikut nenek. Ikut nenek di sini. Tapi bahasanya kalian berdua sudah bisa menyesuaikan. Sudah ya, sudah bisa menyesuaikan bahasa lokal Comal misalkan itu sedikit-sedikit mungkin sudah ya. Vaksin, Pak. Oh, udah vaksin. Oh.
halus ya, mungkin ya. Selanjutnya kelompok sini ada nggak? Ada lah, tadi ada angkat tangan kok. Ya nggak apa-apa, saya kan kelompok tempat yang baru dari Bantar Bola. Ya nggak apa-apa. Nggak, ini yang dari yang jauh sekali langsung, terus masih di Pulau Jawa, masih dalam satu kabupaten. Itu kan jadi urutannya pas ya. Bantar Bolang itu sebelah mananya? Bisa. Bantar Bolang itu dari Pemalang bagian selatan ya, selatan. Jadi sedikit pegunungan ya. Sudah bau-bau pegunungan ya. Dingin nggak? Dingin Pak, kayak sikap Vietnam. Masih aku belum. Oke, ya. Jadi aktivitas perpindahan seperti itu ya, menempati hal yang baru dari Lampung, dari Jakarta, dari Bantar Bolang ya, menempati tempat yang baru itu sudah sejak lama dilakukan oleh setiap manusia ya. Jadi misalkan di tempat itu merasa ada hal yang tidak kurang atau hal yang tidak menyenangkan, mungkin dia akan mencari tempat baru, hal yang untuk menjaga tempat hal yang lebih baik. Oke, selanjutnya. Nah, selama berabad-abad manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan damai ya. Jadi sebenarnya dari dulu kita semua itu berdampingan, namun terkadang perbedaan itu yang memecah belahkan. Baik, oke. Namun masih ada pemimpin negara kelompok yang anti pendaraan. Mereka menginginkan negara dihuni oleh ras atau suku bangsa asli saja. Nah, misi kalian, misi Anda adalah mengidentifikasi sosok-sosok berikut ini yang berasal dari negara mereka. Ya, sosok-sosok ini artinya coba kalian tuliskan beberapa tokoh yang berasal dari negara lain. Jadi coba sebutkan tokoh-tokoh dari negara lain ya. Boleh tadi Jepang, boleh ya, Korea boleh. Itu ya. Coba tuliskan, saya kasih waktu 10 detik. Iya. Tuliskan tokoh-tokohnya dulu aja. 2 tokoh nggak usah banyak-banyak. 2 tokoh dari negara lain selain Indonesia. 10. Ya tokoh tidak harus orang presiden ya. Bisa artis boleh, ya. Masyarakat atau pembisnis boleh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Cukup dituliskan saja dulu. Kita lanjut ke selanjutnya. Tema yang selanjutnya. Silahkan kalian kalian kan punya kertas 2 lembar ya. Yang 1 lembar disobek menjadi 4. Sekarang dilempit jadi 2, disobek terus disobek lagi. Dilempit jadi 4. Dilempit jadi 4. Ya jadi 4 boleh, jadi 8 boleh, terserah. Pokoknya dijadikan yang kecil. Jadikan kecil, jadi 4 atau jadi 6 atau jadi 8 nggak masalah. Nggak harus presisi ya, nggak harus lurus. Udah? Oke. Kita sambil main-main ya. Sambil main-main.
nggak begitu jelas. Tuliskan kalian tim tidur yang mana. Itu tulisannya tim tidur yang mana. Dengan tim tidur yang lampunya nyala. A. Lampu nyala. B. Lampunya mati. Tuliskan kalian masuk tim yang mana. A. Nyala. B. Mati. Yang nyala angkat tangan. Tim nyala 1, 2, 3, 4. Tim mati angkat tangan. Ya, sekarang yaitu tugas kalian menempelkan kertas ya yang tadi dibuat satu kertas tadi dibuat kecil-kecil, tempelkan pada kaum minoritas. Ya, kaum minoritas di sini adalah lampu yang nyala atau yang mati? Yang mati. Yang tim yang nyala angkat tangan. 4. Tim yang mati angkat tangan. Baik, silakan kalian tempelkan kertas pada bagian tubuh ya, yang boleh bagian tubuh pada tim yang minoritas, yang kelompok sini nempel sini, yang kelompok sini nempel sini, yang kelompok sana nempel sana. Paham nggak? Paham ya? Silakan kertas kosong yang tadi ditempelkan ke korban minoritas. Tempelkan di belakang kepala, tangan gitu ya. Tempelkan aja. Tempelkan. Sudah belum? Tempelkan. Kamu minoritasnya ditempelkan. Ditempelkan mana kamu? Ini kamu minoritasnya mana? Ya, ditempelkan aja, tempelkan. Enggak, jalan ke belakang nggak apa-apa. Jalan ke belakang nggak apa-apa. Apa ya? Ya. Oke, selanjutnya. Kalian tim makan bubur di kalau makan bubur kamu diaduk apa? Diaduk. Tapi kalau itu belakang kasih ke belakang ya. Bubur ayam, biar gampang bubur ayam. Ya, kalian tim bubur yang diaduk atau tidak diaduk? Tim sudah ya, udah belum? Tim bubur udah belum? A diaduk, B tidak diaduk. Yang diaduk angkat tangan. 2, 3, 4, 5. Yang tidak diaduk angkat tangan. Oke, silakan tempelkan kepada tim yang diaduk ini. Yang minta spasi minta depan. Tempelkan. Itu banyak sekali. Gak apa-apa. Oke, terakhir ya. Kalian masuk tim jenis lagu apa? Kalau suka dangdut gak apa-apa, kalau suka pop gak apa-apa, tuliskan aja. Pak, saya sukanya dangdut ya gak apa-apa ya. Itulah kalian. Sudah? Siapa yang pilih dangdut? Oke, sip. Gak apa-apa. Yang suka pop angkat tangan. Oke. Dangdut, hidup dangdut. Silakan. Wahyu tempelkan Wahyu semuanya. Hello. Ayo pun. Kamu tinggal 1.
Mai beli-beli kok aja. Sudah ya? Oke, sudah. Oke. Selanjutnya, refleksikan permainan ini. Mengapa ada rasa khawatir untuk punya pilihan yang berbeda? Tadi ada yang berbeda ya? Khawatir enggak? Punya kekhawatiran itu enggak? Ada ya? Punya rasa khawatir yang beda monggo. Kalau beda nanti kena nempel. Nempel itu adalah apa? Hal apa itu? Ancaman, hukuman. Ya, sebuah kalau saya berbeda, saya takut kena hukuman. Selanjutnya, bagaimana peraturan permainan tadi diubah agar setiap orang merasa merdeka terhadap pilihannya tanpa rasa takut. Tadi kan saya punya aturan kalau ada yang beda ditempel, ya. Bagaimana peraturan permainan tadi untuk diubah agar setiap orang merasa merdeka tentang pilihannya tanpa rasa takut? Tidak ada hukuman. Tidak ada hukuman. Ada lagi enggak? Kenapa kok misalkan harus tidak ada hukuman? Kenapa enggak? Karena kalau ada hukuman kita merasa terancam dulu, Pak. Karena merasa terancam, jadinya nanti ada Rasa takut. rasa takut. Dengan tidak adanya hukuman seperti tadi, ya, saya milih ganggu pun nanti it's okay, nggak masalah gitu ya Mas ya. Ya, tanpa ada ancaman. Aduh, saya merasa sendirian. Ya, tadi saya buburnya diadu enak loh. Ya, bubur diadu enak loh. Ya, tapi karena kaumnya minoritas, ya, akhirnya, ternyata tidak banyak orang yang suka. Ya, artinya permainan tadi seperti itu. Ya, selanjutnya. Oke, silakan tuliskan. Buatlah catatan refleksi dan diskusikan, ya, boleh dengan teman satu meja, ya. Menjawab beberapa poin di bawah ini. Bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asal dan tidak boleh bermigrasi? Tadi kan ada bermigrasi ya. Tuliskan jangan jawab atau kertas tadi. Bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asal, tidak boleh bermigrasi? Lalu, apa yang disebut dengan penduduk asli? Lalu, jika Anda adalah seorang yang memiliki wewenang, kebijakan apa kebijakan Anda tentang ini? Bagaimana Anda manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Silakan saya kasih waktu untuk menjawab refleksi yang ada. Yuk, 1 menit, tidak lama. Jika Anda adalah seorang memiliki wewenang, artinya kalian jadi presiden kah, jadi bupati, jadi ketua RT, ya, jadi lurah. Bagaimana
aturan apa yang akan kalian buat untuk menjadikan manusia hidup berdampingan dengan damai. Intinya seperti itu. Kalau kalian jadi pemimpin, biar masyarakatnya damai, masyarakatnya rukun, berdampingan. Apa yang akan kalian lakukan? Kebijakan apa? Peraturan apa yang akan kalian berikan? Diskusikan dengan teman kelompok, dengan satu meja nggak apa-apa. Sama dengan teman satu meja nggak apa-apa. Tuliskan dengan bahasa kalian ya, nggak usah yang terlalu ribet, bahasa yang sulit untuk dipahami nggak perlu. Ya, tuliskan dengan bahasa. Misalkan penduduk asli menurut saya ya ini dengan singkat pun nggak masalah. Sudah? Sudah. Ada yang belum? Oke, sudah. Saya tunggu. Sudah semua? Ada yang belum? Yang belum angkat tangan, kelompok yang belum? 1, 2, 3. Satu meja, satu kali itu satu kelompok ya saya dulu. Baik, ya sambil menunggu yang sudah semua ya. Mungkin yang nomor 1 harusnya sudah semua. Bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya yang tidak boleh ada migrasi? Mbak, kelompokmu menuliskan apa? Tidak mengenal banyak budaya dan akhirnya tidak memiliki pengalaman yang banyak. Kelompok ini karena tidak boleh ke tempat lain, akhirnya tidak merasakan sebuah kebebasan. Seperti itu. Oke, masuk. Kamu Mbak? Akhirnya tidak ada terjadi komunikasi antar luar daerah karena hanya lingkupnya di situ-situ saja. Oke Mas? Apa yang tertulis di tulisannya? Akhirnya bosan, ya, karena terus berada di situ nggak pergi-pergi ya. Kamu nggak? Jawabannya singkat, padat, diucapkan dengan jelas. Bosan Pak. Kenapa bosan Mas? Karena nggak bisa keluar daerah, akhirnya bosan. Berarti dia mungkin bosan di Somali. Ya, oke, ya, karena nggak bisa tidak ada, karena tidak bisa berpergian kemana-mana, tidak boleh bermigrasi, akhirnya tadi bosan. Tadi apa? Tidak mempunyai kebebasan. Tadi kamu apa? Tidak memiliki pengalaman karena hanya berruang lingkup di tempat itu saja, ya, yang akhirnya tidak dapat mengembangkan potensi, ya, yang harusnya bisa mengembangkan potensi, akhirnya tidak dapat mengembangkan potensi, tidak dapat mencari kehidupan yang lebih baik karena sejak dulu
ya. Orang-orang itu bermigrasi untuk mencari tempat yang lebih baik menurut dirinya. Gitu ya. Terus apa yang disebut dengan penduduk asli? Mbak, udah ditulis belum? Apa jawabannya? Penduduk asli adalah penduduk yang tinggal lama di daerah tersebut. Oke, ya Mbak, yang sudah selesai dari awal. Penduduk yang lahir dari tempat asalnya. Penduduk yang lahir dan hidup di tempat asalnya. Ya Mbak. Orang-orang yang mengabdikan hidupnya di wilayah tersebut sejak awal. Betul, semua tepuk tangan. Itu memang jawabannya. Ya, artinya penduduk asli yang lahir di situ, yang bertempat tinggal di situ, yang tadi apa? Mengabdikan diri di situ, yang artinya itulah penduduk asli. Ya, lahir, bekerja, dan mencari nafkah di tempat itu adalah penduduk asli. Yang ketiga, jika ada saudara, ini agak lumayan rumit. Jika ada mempunyai wewenang, bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Ya Mas, kalau misalkan saya menjadi bupati. Ayo Mas, menjalin silaturahmi. Wewenang apa yang akan kamu, atau kebijakan apa yang akan kamu terapkan? Ya itu tulisannya apa tulisannya? Yang artinya bersilaturahim, ya harus bersilaturahim. Kamu nulisnya apa Mbak? Tidak membatasi komunikasi dan interaksi, artinya apapun rasnya, apapun agamanya harus saling berkomunikasi. Oke, ya Mbak. Aja sikut-sikutan. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi ketua RT? Ya. Apa? Membuat aturan untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan. Oke, ya. Aturan-aturan itu bagus ya, sudah kalian terapkan, ada kalian tuliskan, itu bagus. Tadi apa? Harus saling bersilaturahim antara satu dengan yang lain. Yang selanjutnya tadi apa? Tidak membatasi komunikasi. Yang terakhir tadi membuat aturan untuk saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Nah, sabar. Oh tadi kalau kelompok ini nulisnya harus sabar, ya. Oke. Karena dengan sabar nanti akan damai ya. Kalau enggak, kalau di sebuah tempat itu semuanya sabar, insya Allah akan damai. Ya, yang dituliskan kalian itu semuanya benar. Jadi saya aminkan. Ya. Terjadi komunikasi dengan baik, tidak membatasi komunikasi, tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Artinya, semoga kalian kelak jika menjadi pemimpin, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Saya nggak tahu nanti kalian jadi anggota DPR kah, jadi bupati kah, jadi lurah, ya. Apapun nanti presiden kah, ya, bisa saja, ya. Karena banyak juga lulusan SMA 1 Comal yang jadi Kapolri, ya, dulu pernah ada yang jadi di Kapolda dan lain sebagainya. Jadi tidak menutup kemungkinan, saya nggak tahu ke depan kalian akan seperti apa. Ya, semoga jika nanti kalian memang berwenang mempunyai sebuah kebijakan, kalian akan menerapkan hal yang demikian agar masyarakat hidup dengan damai. Oke, selanjutnya. Ini ada tamu tadi enggak?
Baik, selanjutnya adalah kita satu kesatuan, ya, satu kesatuan. Nah, nanti kalian akan mendengarkan sebuah video dari beberapa tokoh, ya, sebuah video dari beberapa tokoh yang nanti akan dengan alat tes DNA kita akan sadar bahwa ternyata di darah kita ada unsur beragam bangsa. Ya, di video bawah ini akan mengajarkan kita bahwa ada ras yang 100% unik. Saya adalah orang Cemang asli. Saya adalah orang orang Lampung asli misalnya. Ya, semua adalah gabungan dari berbagai bangsa dan akhirnya kita akan berhubung pada sumber yang sama. Silakan kalian tonton, perhatikan dengan baik video yang saya tampilkan. Merujuk pada sebuah bentukan, sebuah konstruksi yang kita sendiri dengan manusia sendiri, grafis, secara geografis, secara demografis, gitu, aku ini siapa. Kebetulan mungkin karena perjalanan nenek moyangku, ya aku nempelnya di wilayah yang sekarang dinamai dengan Indonesia, misalkan itu aja. Kita manusia gitu ya, sama-sama punya rumah. Jadi kalau dari sisi keturunan sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari Hadramaut, dari Yaman. Tapi ternyata dari tes DNA-nya menunjukkan gen Timur Tengahnya 3,4%, itu lebih Cina dari Arab sebetulnya. Ternyata ada 10 percampuran DNA, 10 nenek moyang dari beragam buyut. Itu sesuatu yang
merupakan bagian dari alur kedatangan migrasi atau Afrika, orang dari Afrika. Cuman ya, dengan banyak sekali gelombang migrasi yang datang ke Indonesia, tidak hanya sekali tapi berkali-kali. Orang yang pertama kali datang di Indonesia itu adalah orang-orang yang sekarang kita bisa lihat mereka yang memiliki keturunan Papua yang berada di wilayah Papua sekarang. Itu mereka yang pertama kali datang mendiami wilayah Indonesia geopolitik saat ini ya, tapi pada saat itu wilayah di dalam gelombang terakhir itu adalah pada masa historical, pada masa sejarah itu orang-orang yang trader ya, yang dari Cina, yang dari Middle East, dari Arab dan India, yang sekarang jejak genetiknya sangat jelas ada di bisa kita lihat di populasi yang ada di Indonesia. Kita tahu semua setelah 2012 semakin tinggi motif yang macam-macam, dan itu yang membuat kita di historian dan berpikir kita harus membuat sesuatu untuk membuka mata bahwa Indonesia itu satu konstruksi politik yang ditemukan, yang diciptakan pada awal dulu, sehingga istilah asli, tidak asli, pribumi, non-pribumi itu tidak bisa lagi berlaku, melainkan seorang individu warga negara Indonesia diakui karena status hukum dia memang warga Indonesia, warga negara Indonesia. Dan di dalam konstitusi kita tidak ada satu keharusan seorang warga negara Indonesia itu harus memiliki satu etnis yang seragam, memiliki satu agama yang sama, memiliki satu ras yang sama. Keberagaman itu sesuatu yang harus diakui dan justru dirayakan. Saya merasa sekarang tendensi orang melihat keragaman atau perbedaan sebagai sesuatu yang menakutkan dan kemudian disembunyikan dan khawatir justru akan menjadi pemicu keretakan. Justru menurut saya we have to celebrate keberagaman itu dengan cara yang memang membicarakan ini secara terbuka, melakukan berbagai eksperimen seperti apa yang dilakukan di DNA itu untuk lagi-lagi membuktikan premis betapa beragamnya kita dan tidak ada satu yang bisa mengklaim sebagai orang Indonesia asli gitu ya. Itu untuk menunjukkan dan membuktikan premis betapa kita orang yang begitu berbeda-beda, dan sekali lagi memperkuat keyakinan bahwa Indonesia itu bukan soal garis keturunan atau dari mana kita berasal. Yang menjadikan kita Indonesia adalah niat dan upaya bersama untuk membuat negeri ini bisa menjadi rumah untuk semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, pelajaran apa yang kalian ambil dari video tadi? Kira-kira apa? Bahwa kita semua artinya harus menghargai sebuah perbedaan. Ya. Bukan berarti saat kita itu berada di Comal sekian lama, setelah dites DNA mungkin darah keturunannya malah ikutnya orang Turki ya, entah dari mana ya. Ya seperti tadi ya, mungkin yang salah satu yang mungkin kalian kenal adalah Najwa Shihab. Ya, dia adalah keturunan dari Hadramaut, Yaman. Ya, kalau disilsilahkan dalam agama Islam, bapaknya adalah seorang, kalau di sini mengatakan seorang habaib, ya, keturunan dari Rasulullah. Ya, ternyata juga dia saat dites DNA
Ya ada memang ya darah keturunan atau Timur Tengah, tapi ternyata darah Indonesianya juga banyak. Ya, seperti tadi ada juga seorang tokoh yang dia nggak tahu apakah dalam keturunannya itu ada orang Thailandnya, ada orang Vietnam dan lain sebagainya. Tapi ternyata di tes DNA ada persentase itu di dalam darahnya. Tapi saat dilihat ke belakang, saya kok tidak menemukan. Tapi mungkin ada beberapa orang yang kita nggak tahu alur jalur dari darah keturunannya, ada juga di situ. Ya. Tadi sedikit saya juga mengambil hal yang menurut saya bagus, pemantik ya. Yang tadi terakhir dinyatakan oleh Najwa Shihab, kita harusnya bergembira dengan adanya sebuah perbedaan, merayakan sebuah perbedaan, bukan malah mempertentangkan sebuah perbedaan. Kalau saya membuat ilustrasi, pelangi indah karena apa? Karena berbeda warna, ya. Sambal enak karena apa? Karena banyak campuran bahan. Ada terasi, ada lombok, cabai, tomat, dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu kita membeda-bedakan orang lain. Dia dari ras yang lain, dari agama yang lain, keturunan bukan dari darah biru misalkan dan lain sebagainya. Dia bukan orang Comal, dia bukan orang Malang, dan semuanya. Ya. Semuanya adalah Indonesia. Kita semua adalah warga Indonesia. Saat tadi kalian menuliskan penduduk asli itu apa? Kalau penduduk asli itu tempat. Kalau penduduk asli Indonesia apa? Jadi kalau penduduk asli Indonesia, kita lahir di Indonesia, kita hidup di Indonesia, sekolah di Indonesia, beraktivitas di Indonesia, artinya kita semua adalah orang Indonesia. Oke, jadi paling tidak pembelajaran itu yang harus kita ambil dari video yang barusan saya tampilkan. Selanjutnya, ragam manusia dan ragam bahasa, ragam manusia, ragam bangsa dan ragam bahasa. Di sana Anda mengucapkan terima kasih, permisi dan minta maaf dalam ragam bangsa dunia. Nah, bolehlah sampai sini ya. Saya kasih waktu, silakan kalian tuliskan kalimat atau kata terima kasih dalam bahasa Inggris, mungkin ada juga bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Korea, atau bahasa yang lain. Silakan tuliskan 5 bahasa dalam bahasa lain. Ya, terima kasih kok. Boleh searching, boleh. Tuliskan dengan kelompok nggak apa-apa. Misalkan depan dengan belakang atau sampingnya boleh. Yang Korea kan masih tahu bahasa Korea. Terima kasih apa? Ya. Bahasa terima kasihnya Jepang tadi apa? Itu ya, silakan ditulis. Bahasa Inggrisnya terima kasih. Oke, sudah dapat 3. Bahasa terima kasihnya bahasa Arab apa ada yang nggak tahu nggak? Saya tanya sudah jawab. Terima kasih. Sudah jawab. Bahasa Jawa nggak boleh. Brasil, Spanyol, bahasa Prancis. Kalian diajar bahasa Prancis nggak? Tapi tahu harusnya bahasa terima kasihnya bahasa Prancis apa? Merci. Gitu. Merci. Ya, merci. Artinya terima kasih. Tiga sudah dapat 3 ya. Selanjutnya 3 wis kalau 3 tanda saja. Ucapan permisi. Kalau bahasa Inggrisnya permisi apa? Excuse me. Terus bahasa Koreanya permisi apa nggak tahu ya? Jepang. Bahasa India
biasanya unik-unik, bahasanya lucu-lucu. Karena yang biasa nonton India biasanya tahu. Kami sih kami kecil tahe ya. Afwan. Itu bahasa apa? Bahasa Arab. Afwan. Yang mau ke Korea harus tahu bahasa Korea. Mau belajar bahasa Inggris juga. Oh, belajar bahasa Inggris. Ya nanti kalau untuk BTS kan nggak Bahasa Korea. BTS. Itu BTS apa BTS? Intinya Oh, kalau BTS nggak tahu kalau sosis. Harusnya ngomongnya BTS. BTS itu berapa? Kalau sudah 3 aja nggak usah banyak-banyak, harus 3 aja. Yang terakhir adalah permintaan maaf. Sorry. Yani. Ya. Kalau bahasa Korea apa? Ya, oke. Dapat 2, satu lagi. Omemasai bahasa apa? Oh, Jepang. Omemasai. Nanti kalau ketemu orang-orang teman-teman lain, kumisai, ya biar mereka ada orangnya. Kalau sorry kan biasa ya, sorry. Untuk kayak Amerika, kayak gini aja artinya macam-macam. Simbol saja. Simbol seperti ini kan artinya macam-macam. Kalau di Amerika oke, di Brasil hinaan. Kalau di Brasil kalian kayak gini baru menghina. Ya. Mungkin artinya remeh atau gimana ya. Kalau di Jepang uang. Minta kayak gini berarti minta uang. Gitu ya. Kalau di Rusia artinya kosong. Kalau di Indonesia ya terserah lah, tergantung orangnya. Jualan ikan, Pak. Kita dapat salah gitu. Ini sekedar informasi, 7,7 miliar kurang lebih jumlah beraneka ragam manusia penghuni dunia ya. Jadi 5 benua yang kurang lebih 197 negara. Kalian hafal berapa negara? Padahal di dunia ini ada 197 negara. Ya, ASEAN itu orang apa ya? ASEAN apa yang ikut AFF itu apa? AFF ini ya. Malaysia. Apa sih ada di maksudnya? Argentina nggak ikut. Ya, AFF yang ASEAN tadi ada Indonesia terus apa lagi? Malaysia, Terus apa? Thailand, terus Vietnam, Kamboja. Laos, bukan, itu Laos, Paus, kunci dapur, bumbu dapur, kunci sukses untuk masak. Kurang lebih 6.500 bahasa etnik dan nasional dengan ucapan-ucapan. Kurang lebih 4.200 agama dan kepercayaan yang dipeluk oleh manusia. Wow, ternyata ada 4.200 ya, 4.200 agama dan kepercayaan yang dipeluk oleh manusia. Ada kepercayaannya juga, nggak hanya agama. Oke, sudah ya. Oke, ya. Itu nanti kita pelajari lagi nanti. Selanjutnya konsep yang ketiga yaitu keragaman tingkatan kecerdasan. 3A, keragaman pemikiran, pandangan,
dan bijak dalam bertindak. 3B, orang yang memahami keragaman budaya akan lebih menghargai dan berempati terhadap budaya orang lain. Nah, pada konsep keragaman tingkatan kecerdasan masih dalam di konsepnya ketiga, 3C, orang yang hidup seragam dan pengalaman terbatas cenderung memiliki pemikiran dan pandangan yang terbatas. Nah, nanti dari ketiga konsep yang tadi saya jelaskan 3A, 3B, dan 3C akan saya dijelaskan dalam sebuah video. Videonya nanti kalian cermati dengan baik apa makna videonya, apa pelajaran yang dapat diambil dari videonya. Silakan nanti bisa ditulis. Adalah cerita dua orang sahabat, Ijul dan Ijal. Di sekolahnya, mereka terkenal sebagai siswa cerdas berprestasi. Bedanya, Ijul lebih suka bergaul hanya dengan orang yang sama dengannya. Sementara Ijal pergaulannya luas dengan teman yang beragam. Ijul lebih suka berkumpul dengan orang dari suku yang sama. Karena bahasa dan budayanya gak beda, jadi gak ribet. Sementara teman Ijal beragam suku bangsanya. Meski kadang ada salah paham bahasa dan budaya, tapi Ijal bisa mengambil pelajaran darinya. Ijul tak mau berteman yang beda agama karena punya banyak prasangka. Kalau Ijal berteman dengan orang dari beragam agama. Dari sana, Ijal jadi belajar menghargai sambil tetap yakini agama sendiri. Urusan hobi, Ijul cuma asik dengan komunitasnya sendiri. Kalau Ijal senang kolaborasi, berbagi komunitas yang dia ikuti. Saat kuliah, Ijul tak kemana-mana, sementara Ijal mendapat kesempatan bertukar mahasiswa ke berbagai negara. Dengan lingkungan yang terbatas, Ijul gak mudah menemukan pekerjaan yang pas. Sementara Ijal punya network yang luas, sehingga tak sulit menemukan pekerjaan yang sesuai passionnya. Saat reuni, Ijul dan Ijal bertemu kembali. Dua orang sahabat yang dulu sama-sama siswa berprestasi, kini sudah jadi dua pribadi yang berbeda. Saat ngobrol, Ijul cenderung berpikir sempit, sementara Ijal terlihat berwawasan luas dan terbuka. Pembicaraan Ijul lebih banyak keraguan dan penghakiman, sementara Ijal penuh keyakinan dan penghargaan. Dari cerita tadi, kira-kira kamu termasuk tipe Ijul atau Ijal? Dari survei Fischer, ternyata pelajar lebih cenderung bergaul dengan kelompok yang memiliki kesamaan. Ini gak salah, karena itu memang lebih nyaman. Tapi kalau kamu mau sukses, berwawasan luas, cobalah keluar dari zona nyaman. Pengalaman luas tentang perbedaan dan keragaman menentukan tingkat literasi antar budaya atau intercultural literasi. Literasi ini jadi satu faktor penting yang menentukan kecerdasan yang disebut EID. Meski Ijal dan Ijul sama-sama berprestasi secara akademik, tapi yang membedakan nasib mereka adalah Ijal punya kecerdasan antar budaya yang lebih tinggi dari Ijul. Jadi, kalau kamu mau sukses, gak cukup dengan cerdas akademik, tapi kamu harus berani bersikap terbuka, bergaul dengan orang yang berbeda. Dengan begitu, kamu layak menjadi warga dunia. Oke, tepuk tangan untuk itu. Oke, tadi ada pertanyaan, kamu itu termasuk Ijul apa Ijal? Ya. Nanti silakan kalian tulis dalam lembar. Selanjutnya adalah pelajaran apa yang dapat kalian ambil dari video tersebut. Perlu diulangi apa nggak usah? Tidak usah? Oke, silakan kalian tuliskan kalian termasuk Ijul atau Ijal. Alasannya kenapa? Ya. Pertanyaan yang kedua adalah apa pelajaran yang dapat diambil dari video Ijul dan Ijal?
ditulis. Hijau dan hijau. Kenapa namanya hijau dan hijau? Filipin ya, bukan Filipin. Padahal bukan kembar, tapi namanya hijau dan hijau. Ya silakan ditulis. Kalau misalkan saya termasuk hijau Pak, ya nggak apa-apa. Ya, tidak ada yang salah kok. Ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Mungkin karena saya adalah orang yang pendiam Pak, karena saya kurang bisa bergaul dengan teman-teman, kurang bisa beradaptasi, misalkan seperti itu boleh. Atau saya memang orangnya seperti hijau Pak, saya mudah bergaul dengan teman, saya suka dengan tantangan, ya. Saya suka belajar hal yang baru, boleh sih. Mungkin sambil sambil kalian mengerjakan, saya setelkan sekali lagi barangkali ada yang lupa tentang hijau dan hijau. Ini adalah cerita dua orang sahabat Ijo dan Ijal. Sambil mengerjakan, silakan sambil saya setelkan videonya kembali. Di sekolahnya, mereka terkenal sebagai siswa cerdas berprestasi. Bedanya, Ijo lebih suka bergaul hanya dengan orang yang sama dengannya. Sementara Ijal pergaulannya luas dengan teman yang beragam. Ijo lebih suka berkumpul dengan orang dari suku yang sama. Karena bahasa dan budayanya gak beda, jadi gak ribet. Sementara teman Ijal beragam suku bangsanya. Meski kadang ada salah paham bahasa dan budaya, tapi Ijal bisa mengambil pelajaran darinya. Ijul tak mau berteman yang beda agama karena punya banyak prasangka. Kalau Ijal berteman dengan orang dari beragam agama, dari sana Ijal jadi belajar menghargai sambil tetap yakini agama sendiri. Urusan hobi, Ijul cuma asik dengan komunitasnya sendiri. Kalau Ijal senang kolaborasi, berbagi komunitas dia ikuti. Saat kuliah, Ijul tak kemana-mana, sementara Ijal mendapat kesempatan pertukaran mahasiswa ke berbagai negara. Dengan lingkungan yang terbatas, Ijul tidak mudah menemukan pekerjaan yang pas. Sementara Ijal punya network yang luas, sehingga tak sulit menemukan pekerjaan yang sesuai passionnya. Saat reuni, Ijul dan Ijal bertemu kembali. Dua orang sahabat yang dulu sama-sama siswa berprestasi, kini sudah jadi dua pribadi yang berbeda. Saat ngobrol, Ijul cenderung berpikir sempit, sementara Ijal terlihat berwawasan luas dan terbuka. Pembicaraan Ijul lebih banyak keraguan dan penghakiman, sementara Ijal penuh keyakinan dan penghargaan. Dari cerita tadi, kira-kira kamu termasuk tipe Ijul atau Ijal? Dari survei PISJEN, ternyata pelajar lebih cenderung bergaul dengan kelompok yang memiliki kesamaan. Ini gak salah, karena itu memang lebih nyaman. Tapi kalau kamu mau sukses, berwawasan luas, cobalah keluar dari zona nyaman. Pengalaman luas tentang perbedaan dan keragaman menentukan tingkat literasi antar budaya atau intercultural literasi. Literasi ini jadi satu faktor penting yang menentukan kecerdasan yang disebut EID. Meski Ijal dan Ijul sama-sama berprestasi secara akademik, tapi yang membedakan nasib mereka adalah Ijal punya kecerdasan antar budaya yang lebih tinggi dari Ijul. Jadi, kalau kamu mau sukses, gak cukup dengan cerdas akademik, tapi kamu harus berani bersikap terbuka, bergaul dengan orang yang berbeda. Dengan begitu, kamu layak menjadi warga dunia. Sudah selesai? Sudah. Saya mau tanya kamu kalau menurutmu dirimu adalah termasuk Ijul atau Ijal? Ijal. Kenapa? Seorang memiliki wawasan. Lalu pelajaran apa yang kamu bisa ambil dari Ijul dan Ijal? Seseorang harus memiliki wawasan yang luas dan pergaulan agar
memiliki rasa keyakinan diri dalam berbicara. Oh, memiliki rasa keyakinan dalam berbicara. Lalu? Sudah. Oke, selanjutnya kamu enggak? Kamu termasuk apa? Ijul atau ijal? Ijul. Kenapa ijul? Menurutmu kenapa kamu mendeskripsikan dirimu seperti ijul? Sama-sama yang sepemikiran gitu ya. Lalu pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari video yang tadi ditayangkan? Tidak berpikir sempit tentang perbedaan dan keberagaman. Kamu enggak? Maksudnya apa? Ijal. Kenapa ijal? Kemampuan ritual. Jadi sering berkomunikasi dengan orang yang berbeda agama, beda ras, beda suku, bahkan beda daerah ya, bahkan beda daerah. Oke, menurutmu dari video Ijul dan Ijal pelajaran apa yang dapat kamu tangkap? Bertemanlah dengan orang lain tanpa memandang sebuah perbedaan dan kita harus menghargai perbedaannya. Oke. Selanjutnya apa? Samu ya. Ijal. Masa sih? Awal termasuk ijal apa ijal? Ijal apa ijal? Ijal. Kenapa bisa ijal? Mengeksplor hal-hal yang mengeksplor hal-hal yang baru. Oke, bahasanya apa sih? Ya. Terus pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari Ijul dan Ijal? Pelajaran yang bisa diambil yaitu semakin banyak menonton dunia luar atau keluar dari zona nyaman akan memiliki banyak manfaat, dan dari mengenal hal-hal baru termasuk dari belajar, karena belajar tidak harus selalu belajar. Oke, artinya tadi kalau saya garis bawahi ambil sama juga keluar dari zona nyaman ya. Terkadang kita memang sulit untuk keluar dari itu ya, padahal zona nyaman belum tentu aman. Zona nyaman belum tentu aman. Artinya apa? Seperti tadi yang dikatakan di video bahwa kalau mau sukses memang harus terbuka. Ya, misalkan hanya saya orangnya memang hanya bisa berkomunikasi dengan yang sepemikiran. Mulai sekarang lebih terbuka. Yang tidak sepemikiran pun artinya ya kita dengarkan. Mungkin di situ kita dapat pelajaran. Artinya seperti itu. Ya, seperti tadi Ijal ya suka berkomunikasi dengan orang lain atau dari daerah lain walaupun mengalami kesulitan ya, tapi Ijal selalu mengambil pelajaran dari situ. Ya, artinya perbedaan itu bukan berarti hal yang harus dihindari. Ya, bukan hal yang harus dihindari. Tadi sudah dikatakan bukan hal yang salah jika kita merasa nyaman atau berkomunikasi hanya dengan yang sepemikiran atau sependapat. Bukan hal yang salah. Namun jika kita mau menuju ke kesuksesan, kita akan berkomunikasi dengan orang banyak, dan orang banyak itu ya karakternya pasti berbeda. Ya, karena saat kita tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru, hanya bisa matok, saya pokoknya harus di sini. Saat itu nggak tercapai ya susah. Ya, pelajaran yang dapat kita ambil adalah harus terbuka. Ya, dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, dengan siapapun kita berkomunikasi, kita harus terbuka. Ya, mungkin itu tadi beberapa poin yang disampaikan sudah bagus semuanya. Ya. Oke, selanjutnya konsep keempat, kerentanan.
imigran, hasil studi universitas di Delft, ya. Artinya tadi kenapa saya berbicara atau kalian mengerjakan tentang jika kalian mempunyai sebuah kewenangan, jika kalian mempunyai sebuah kebijakan, orang yang mempunyai kebijakan apa yang akan kalian lakukan? Karena di negara lain itu masih merasa terancam, ya, tidak mau ada imigran yang datang, ya, tidak mau ada perbedaan yang datang. Kita harus hanya orang Eropa saja yang berada di sini, ya. Oleh sebab itu saya harapkan kelak kalian sudah mempunyai sebuah kebijakan, mempunyai wewenang untuk menentukan sebuah kebijakan, tentukanlah dengan bijak, ya, seperti tadi yang kalian sampaikan. Selanjutnya, di Amerika Serikat terjadi peningkatan tindakan intoleran seperti kasus diskriminasi terhadap warga kulit hitam dan kekerasan terhadap warga keturunan Asia. Pernah dengar berita ini? Ya. Kalau yang tidak hanya di Amerika, di Eropa pun sama, bahkan di Indonesia pun ada. Ya, di Indonesia pun ada, apalagi kalau memperingati Hari Kemerdekaan dan lain sebagainya. Itu isu-isu seperti itu sering. Di Jogja pun sama, ya, tidak di Jogja, di daerah lain. Tapi saya mendapatkan kabar di Jogja, biasanya mahasiswa yang dari timur, ya, dari bagian timur, wilayah timur itu sering ada konflik, ya, tidak usah ke Amerika, ya, terkadang di Indonesia bagian timur pun sering mengalami demikian, ya. Artinya kita semua harus saling menghargai, ya, harus saling menghargai satu dengan yang lainnya agar insiden-insiden atau kasus-kasus demikian dapat terhindar, tidak ada lagi kekerasan, diskriminasi terhadap warga yang lainnya. Coba kalian tuliskan, ya, coba kalian tuliskan beberapa hal tentang hal yang harus kalian lakukan jika agar tidak terjadi diskriminasi atau kekerasan terhadap orang lain, ya. Coba kalian tuliskan. Kalau tadi saya sambil mengerjakan. Nanti silakan jawab sambil menjawab. Saya menempelkan kertas termasuk diskriminasi nggak? Ya. Enggak. Betul. Ya. Oleh sebab itu saat ada orang yang berbeda tidak usah didiskriminasi. Ya. Kayak tadi saya menyampaikan bagaimana caranya agar tidak merasa takut dalam menjawab, agar tidak merasa didiskriminasi. Ya, perbedaan itu saat ada yang berbeda tidak perlu dihukum. Ya, tidak perlu dihukum. Ya. Seperti itu. Baik, selanjutnya konsep yang keempat. Ratusan ribu orang Rohingya, tahu ya orang Rohingya? Tahu nggak? Tahu, ada yang tahu, ada yang enggak? Orang Rohingya itu adalah salah satu suku Muslim di Myanmar, kalau nggak salah, ya, di Myanmar. Meninggalkan negaranya untuk menyelamatkan diri dari serangan ekstremis Buddha yang didukung oleh pasukan keamanan Myanmar, ya. Jadi di dalam Rohingya, orang Rohingya itu adalah salah satu wilayah orang yang itu beragama Muslim dan dipaksa keluar dari negara Myanmar oleh kaum ekstremis Buddha. Ya, jadi orang Buddha Myanmar tidak
adanya agama lain atau suku lain selain budaya itu sendiri, ya. Jadi sering didiskriminasi, ya, diperangi, ya. Oleh sebab itu ratusan ribu orang Rohingya akhirnya meninggalkan negaranya, yaitu Myanmar. Ada yang ke Malaysia, ada yang ke Bangladesh, ada yang ke Brunei dan lain sebagainya. Akhirnya mereka terpisah. Konsep yang keempat, ketentuan berdasarkan laporan tahun kemerdekaan beragama dan berkeyakinan KBB dan politisasi agama tahun 2017, Wahid Foundation tercatat ada 213 peristiwa intoleransi yang terjadi sepanjang tahun 2017. Pada kasus-kasus intoleransi tersebut, perempuan dan anak-anak dan anak perempuan merupakan kelompok yang rentan menjadi korban karena identitas gender. Nah, itu ada gambar perempuan, ya. Perempuan di seluruh dunia rentan menjadi korban kekerasan. Laporan WHO ada 852 juta perempuan pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual. 31% perempuan berusia 15 sampai 49 tahun menjadi korban kekerasan. Pandemi virus corona meningkatkan kekerasan terhadap perempuan. Suami atau pasangan adalah pelaku kekerasan terhadap perempuan yang paling umum. Pelecehan kadang dialami perempuan sejak pada usia sangat muda, yaitu 15 tahun. Negara-negara yang prevensi perempuan tertinggi yang menghadapi kekerasan termasuk ada Fiji, ada Papua Nugini, ada Bangladesh, dan lain sebagainya. Ada Kongo, Afghanistan. Selanjutnya jumlah kekerasan terhadap perempuan terendah di Eropa, yaitu 21%. Angka kekerasan terhadap perempuan kemungkinan jauh lebih tinggi karena pelapor pelecehan seksual sangat kurang. WHO menggarisbawahi tindakan pemerintah kurang dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan. Oke, kerentanan terhadap perempuan memang tinggi. Artinya memang dalam penelitian seringnya kekerasan terjadi terhadap perempuan karena dinilai perempuan secara fisik memang lemah. Oleh sebab itu, terkadang di Indonesia sering menggaungkan yang namanya yang menyamakan antara perempuan dan laki-laki, namanya apa? Kesetaraan gender. Kalau istilah yang lain apa? Istilah yang lain yang kesetaraan perempuan dan laki-laki apa namanya? Apa namanya? Tahu nggak? Lupa. Artinya memang di Indonesia sudah melakukan penelitian ini, ya, sudah melakukan menggaungkan bahwa menghentikan kekerasan terhadap wanita, menyetarakan antara wanita dengan laki-laki. Artinya bukan berarti laki-laki sama persis dengan perempuan atau perempuan sama persis dengan laki-laki, tidak. Ya, artinya kesetaraan ini agar tidak ada kekerasan terhadap perempuan. Ya, tetap pekerjaan laki-laki digunakan untuk laki-laki, pekerjaan perempuan digunakan untuk perempuan. Tidak bisa disamaratakan ke semua hal. Ya, dan diharapkan dengan ini baik laki-laki maupun perempuan kalian saling menghargai satu dengan yang lainnya, saling menghormati satu dengan yang lainnya, dan saling melindungi. Ya, tidak hanya karena dia perempuan dia fisiknya lemah, laki-laki bertindak seenaknya dan lain sebagainya. Ya, saling mendiskriminasi atau menjadikan tidak akan ada yang namanya kasus-kasus intoleransi. Selanjutnya,
Konsep kelima adalah kunci sukses abad 2021 untuk mengatasi kerentanan akan kebinekaan. Anak-anak sejak dini dilatih dan dibiasakan menerapkan 4 keterampilan berikut baik di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. 4C kunci sukses di abad 2021, ya. Creativity, critical thinking, communication, dan collaboration. Artinya kalian harus kreatif, ya, harus critical thinking, harus berpikir secara kritis, ya, lalu berkomunikasi, communication, ya, berkomunikasi dengan baik, ya, antar sesama, ya. Yang selanjutnya yang akhir adalah berkolaborasi, artinya bekerja sama. Terkadang yang keempat inilah yang paling sulit dikerjakan, karena berkolaborasi adalah kita harus bekerja kelompok, berbeda pemikiran, kita harus paham adanya sebuah perbedaan pemikiran, adanya perbedaan pendapat, tapi terkadang itu hal yang membuat kalian enggan untuk berkolaborasi, ya. Jangan sampai kalian menghindari hal itu karena tidak sependapat, karena tidak sepemahaman, karena tidak sepemikiran, ya. Yang namanya bekerja kelompok, berkolaborasi, ya, harus dilakukan untuk menuju sukses di abad 2021. Yang terakhir, belajar toleransi dari berbagai negara. Opsi 1, cari teman dari negara lain untuk mendiskusikan hal-hal di bawah ini dari negara lain, ya. Apakah dia penduduk asli negara tersebut? Bagaimana dia melihat pendatang? Bagaimana orang beragam bangsa, budaya, dan agama hidup di negaranya? Opsi kedua, yuk kita identifikasi barang atau aksesoris apa saja yang ada di badan kita, yang kita gunakan untuk bekerja atau beraktivitas seperti ponsel, kendaraan, laptop, baju, jam tangan, dan lain sebagainya. Apakah semua produk dalam negeri ataukah ada pembinaan global dalam aksesoris yang kalau ini kalian gunakan, ya. Kita pakai opsi yang kedua saja, sekaligus kita menyimpulkan kegiatan ini apa pelajaran yang kita dapatkan. Kesimpulannya apa, ya, pelajaran yang kita dapat pada pagi hari ini. Sekaligus tuliskan aksesoris yang ada yang kalian miliki, tidak hanya di badan yang kalian miliki, itu berasal dari mana, ya. Negaranya, ya, kalau nggak tahu ya apa namanya di searching boleh. Yuk, silakan kerjakan sambil nanti kita menyimpulkan bareng-bareng. Kalian punya motor, punya HP, ya, sepatu, ya, sepatunya produk dalam negeri atau produk luar negeri? Sepatunya Adidas, Nike, ya. Tasnya tas Hermes mungkin, ya. Kira-kira kesimpulan apa yang dapat kalian atau pelajaran apa yang dapat kalian dapatkan dari kegiatan pada pagi hari ini? Tentang memahami perbedaan, apa lagi? Dari video. Menghargai satu dengan yang lainnya. Belajar toleransi, betul sekali. Apa yang lainnya? Dari video hijau-hijau, mungkin dari video Najwa Shihab, apa yang tadi,
pelajaran apa yang dapat kalian ambil? Tadi ada toleransi, apalagi tadi menghargai satu dengan yang lain. Memiliki pergaulan yang luas akan memiliki banyak pengalaman. Harus memiliki pergaulan yang luas agar memiliki banyak pengalaman, ya. Harus lebih terbuka lagi, ya. Tadi 4 untuk menuju sukses apa? Creativity, komunikasi, ya, berpikir kritis, ya. Artinya 4 itu tadi harus kalian terapkan, harus kalian ingat-ingat bahwa kunci sukses tidak hanya pintar dalam akademik, tapi harus bisa juga berkreasi atau berkolaborasi dengan orang lain. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan, ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Sekiranya jika tidak ada hal yang mau ditanyakan, mungkin bisa kita lanjutkan pada di lain waktu karena mungkin waktu kita sudah habis. Baik, untuk mengakhiri kita berikan applause untuk diri kita semua. Semoga kita menjadi warga negara Indonesia yang lebih baik lagi. Amin. Sekian dari saya, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.